Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Hadirin yang kami hormati, sungguh patut kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam yang mulia ini kita masih diberi kesempatan, diberi nikmat utama berupa iman dan Islam, juga nikmat yang lain berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di masjid untuk melaksanakan ibadah sholat wajib isya berjamaah dan juga sholat sunnah tarawih. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawakan risalah agama Islam yang terang benderang ini. Hadirin Bapak Ibu, adik-adik yang saya hormati, suatu ketika di kota Baghdad terdapat seorang guru besar yaitu Imam Ghazali yang sedang berdialog dengan murid-muridnya, orang-orang anak-anak muda murid-muridnya. Sang imam bertanya, "Wahai murid-murid, apakah yang paling dekat di dunia ini dengan kita?" Para murid menjawab, "Yang paling dekat adalah guru kita, orang tua kita, sahabat kita." Imam Ghazali berkata, "Mungkin jawaban-jawaban itu adalah benar, tapi yang paling dekat dengan kita di dunia ini adalah kematian." Maka sekalipun murid-murid tadi masih anak-anak muda, beliau Imam Ghazali berkata bahwa yang paling dekat dengan mereka adalah kematian. Maka dari itu, cara terbaik untuk menjaga ketakwaan kita adalah merasa dekat dengan kematian itu. Setiap hari hendaknya kita menyiapkan bekal berupa ibadah dan menghindari terlalu larut dalam kehidupan duniawi. Hadirin yang terhormat, mungkin timbul pertanyaan, bagaimana dengan kita-kita ini yang mungkin pada umumnya setiap hari melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifatnya duniawi atau materialistis. Maka perlu kita mengerti bahwa salah satu ibadah yang paling utama adalah dengan menjauhkan diri kita dan keluarga dari kebinasaan dan kemiskinan. Boleh jadi misalnya seorang mahasiswa atau dosen ITS setiap hari belajar ilmu-ilmu keteknikan, ilmu-ilmu sains yang mungkin sekilas jauh dari ilmu-ilmu ibadah. Boleh jadi jika diniati seorang mahasiswa berniat, saya tak niat belajar tekun supaya kelak bisa mendapatkan pekerjaan yang halal untuk menafkahi keluarga. Sepertinya niat mendapatkan pekerjaan halal dengan belajar kemudian mencari pekerjaan sepertinya begitu sepele dan terlalu biasa saja. Tapi perlu kita ketahui, seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW, ada keutamaan spesial dari ibadah yang berupa mencari nafkah yang halal ini. An Rasulillah SAW annahu qol minad dunubi dunubun, dari sekian dosa ada suatu dosa la yukaffiruha, yang tidak dapat ditebus illa kecuali illal hammu bitolabil ma'isyah, kecuali dengan kebimbangan atau kesusahan dalam mencari rezeki atau mencari penghidupan untuk keluarga. Kesusahan yang disebut tadi tentunya sudah diamalkan mungkin oleh saudara-saudara semua, para mahasiswa dan juga mungkin para dosen dan tendik. Bersusah payah bekerja atau belajar setiap hari diniati supaya kelak bisa menafkahi keluarga dengan cara yang halal. Tentu harus disertai dengan selalu melakukan ibadah yang memang diwajibkan oleh Allah, mencari ilmu yang bersifat fardu ain seperti mempelajari ilmu tentang tauhid, tentang bersuci, tentang sholat, dan tentang menegakkan rukun Islam yang lain, dan sekuat tenaga menjauhi kemaksiatan. Hadirin Bapak Ibu, adik-adik yang saya hormati,
patut kita mengerti juga bahwa di zaman akhir ini ujian berat bagi anak-anak muda adalah menjaga hawa nafsunya sendiri. Sangat bisa kita mengerti bahwa potensi-potensi sumber kemaksiatan di akhir zaman ini jauh lebih banyak dibandingkan orang-orang terdahulu, terutama dengan hadirnya teknologi. Suatu ketika ada seorang pemuda mengadu kepada gurunya, "Ya Syekh, saya mengeluhkan di akhir zaman ini sangat sulit untuk menjauhi kemaksiatan." Dijawab oleh sang guru, "Wahai anak muda, benar di zaman ini tentu sangat sulit menjauhi kemaksiatan, tapi ketahuilah bahwa ini adalah kesempatan besar untuk meraih pahala yang jauh lebih besar dibandingkan orang-orang beriman terdahulu." Artinya bahwa di zaman ini bisa menghindari satu kesempatan maksiat saja bisa menjadi nilai pahala yang luar biasa nilainya, jauh lebih besar dibandingkan dengan pahala yang dijanjikan kepada orang-orang terdahulu. Maka mungkin sangat relevan kalau tidurnya anak muda di zaman sekarang adalah suatu kemuliaan, saking banyaknya sumber-sumber potensi kemaksiatan dimanapun. Tentu apalagi jika diisi dengan kegiatan-kegiatan ibadah atau aktivitas positif dan sosial atau mencari ilmu. Hadirin yang saya hormati, kemudian ada kembali pertanyaan, bagaimana dengan seorang yang melakukan kemaksiatan lalu bertobat, kemudian terjerumus lagi, kemudian bertobat lagi? Maka kita perlu mengingat sabda Rasulullah SAW yang termaktub dalam Sahih Bukhari. Ada seorang hamba yang berbuat dosa lalu ia berkata, "Ya Rabb, aku telah berbuat dosa, maka ampunilah aku." Lalu Allah berfirman, "Hambaku ini mengetahui bahwa ia memiliki Tuhan, ia memiliki Rabb yang maha mengampuni dosa." Lalu dosanya diampuni. Kemudian seiring waktu, orang tadi berbuat dosa lagi, kemudian berkata lagi, "Ya Rob, aku telah berbuat dosa, maka ampunilah aku kembali." Kemudian Allah kembali berfirman, "Hambaku ini mengetahui bahwa ia punya Tuhan, ia punya Rob yang maha mengampuni dosa." Suatu saat ia berbuat lagi, kemudian mengadu lagi kepada Allah, "Ya Rob, aku telah berbuat dosa, maka ampunilah aku." Kembali Allah berfirman, "Hambaku mengetahui bahwa ia memiliki Rob, ia memiliki Tuhan yang mengampuni dosa." Lalu dosanya kembali sekali lagi diampuni. Lalu Allah berfirman, "Aku telah ampuni dosa hambaku ini, maka hendaklah ia berbuat sesukanya." Jamaah yang terhormat, hadis di atas mengindikasikan bahwa jangan pernah kita merasa ditinggalkan oleh ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, meskipun mungkin kita telah berulang kali melakukan kemaksiatan atau kesalahan tersebut. Kita jangan pernah membiarkan diri kita lepas dari perasaan untuk layak diampuni. Karena lepas dari perasaan layak untuk diampuni justru akan menjerumuskan kita ke dalam kemaksiatan yang terus-menerus dan tanpa batas. Maka wajib bagi kita semua untuk tidak bosan-bosannya untuk beristighfar dan terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hrimna ladzata ma'siyatika warzuqna ladzata ta'atika. Ya Allah, luputkanlah kami dari kelezatan bermaksiat kepadamu dan berikanlah kami, rezekikan kami kelezatan dalam taat kepadamu. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah, demikian beberapa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.